Halo, selamat siang Emil. Mhm. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Oke. Oh ya, kita tunggu Kila bentar ya. Boleh? Mhm. Apa? Ini Iya, kita tunggu teman kita dulu ya. Hmm, bentar. Tak hubungi dulu. Oke deh, karena Kila belum join juga, ya udah nggak apa-apa kita lanjut aja ya, Emil. Oke, Emil ready untuk belajar? Ready ya? ready. Oke. Nah, seperti biasa kita akan awali dengan penghitungan lisan dulu ya. Kalau kita punya 2 kali 40, 2 kali 40 berapa? 80. 80. Kemudian, kalau 80 itu, halo Kila. Kita udah mulai ya, barusan mulai banget nih. Oke, kita lanjut ya. Kita masih ada di penghitungan nih. Oke, tadi 2 kali 40 sama dengan 80. Kalau 80 kita bagi 2, hasilnya berapa? 40. 40, betul. Nah, tapi kalau 80 itu kita bagi 20, berapa? Kalau tadi 80 bagi 2 sama dengan 40. Tapi kalau 80 bagi 20 sama dengan 4. 4, betul. Ini 4 ya. Nah, sekarang kalau 80 dibagi 40 sama dengan 2. Berarti yang 80 dengan 40 ini, yang nolnya boleh kita hapus dulu. Kemudian 8 bagi 4 sama dengan 2, gitu ya. Oke, lanjut. 20 kita kali 3. 20 kali 3 berapa? 60. 60. 60, betul. Kalau 60 bagi 3, 20. 20. 20. Oke, benar. 60 kita bagi 20. 3. 3. 3, betul. Oke, sekarang kita bekerja di platform ya. Silahkan siapa yang mau share screen?
Oke, Kila, share screen. Berarti kita di listen, ya, di listen 21. Oke, di bagian yang pertama dulu. Oke, kita isi bareng-bareng ya. 90 dibagi 3. 90 bagi 3 berapa? Ya, betul 30. 20 kali 2 sama dengan 20. Oke, 40. 40 dibagi 10 sama dengan, ya, 4. Kemudian 5 kali 20. Oke, 80 bagi 40. Ya, 100 bagi 2. 100 bagi 2, 50. Oke. 4 kali 10 bagi 2. 4 kali 10 dulu. Ya, betul. 40 bagi 2, 20. 40 kali 60 bagi 3. Berarti yang dalam kurung dulu ya. 60 kita bagi 3 sama dengan 2. Berarti 40 kali 2 hasilnya 80. Nice. Next, 60 bagi 2 kali 3. Oke. 70 dibagi 2 kali 5. Oke, betul. 80 bagi 4 bagi 2. 20, oke. Ya, coba dicentang. Oke, benar. Kita ke bagian 2. Pilih pilih pernyataan yang benar. Oke, kira-kira pernyataan yang benar yang mana tuh? Semua nomor yang diterima adalah 2 digit atau 3 digit. Kita lihat kayaknya ada yang 1 digit deh, berarti itu salah ya. Pernyataan yang kedua. Di antara angka-angka yang dihasilkan ada angka 2 digit dan 3 digit. Apakah itu benar? Yang 3 digit kayaknya nggak ada ya. Boleh scroll ke atas? Oh, yang 3 digit ada, yang 100. Berarti pernyataan kedua benar. Oke, coba. Oke, yang pernyataan ketiga salah ya? Tidak lebih dari 7 bilangan yang habis dibagi 10. Coba kita lihat dulu, Kila. Yang habis dibagi 10 kan 30, 40, 154. Oh, oke. Berarti pernyataan yang ketiga salah ya. Di antara angka-angka yang dihasilkan, hanya satu angka yang lebih besar dari 20 dan kurang dari 40. Coba scroll lagi. Lebih dari 20, kurang 40. Oh, iya ada, 30. Berarti pernyataan yang terakhir benar. Ya. Di checklist dulu yang bawah. Yang bawah tadi lupa checklist ya? Iya. Oke. Udah, benar ya. Nah, sebelum kita ke bagian 2, kita ini dulu ya. Ke materi dulu, boleh stop share? Oke. Oke, sekarang kita di soal yang cerita ya. Boleh dibaca Emil soalnya? Ya, silakan.
Sekotak jeruk dan dua kotak jeruk keprok yang identik memiliki Hmm. berat 24 kilogram. Hmm. Berapa berat sekotak jeruk jika lebih berat 3 kilogram dari sekotak jeruk keprok? Oke, sekotak jeruk dan dua kotak jeruk keprok yang identik. Yang identik itu artinya yang sama ya. Memiliki berat 24 kilogram. Coba kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan cerita yang tadi, kita boleh gunakan diagram seperti biasa ya. Kita gambarkan. Yang pertama, kotak jeruk lebih berat 3 kilogram ya. Berarti misalnya yang ruas garis warna kuning ini adalah jeruk. Dia lebih berat 3 kilogram, ya kan? Nah, kemudian berapa kotak jeruk keprok? Tadi ada dua kotak katanya. Berarti kita tambahkan dua. Nah, jadi gambarnya atau diagramnya seperti ini. Jeruk lebih banyak ya, lebih berat ya, 3 kilogram. Oke, bisa dipahami dulu untuk yang ini? Bisa? Bisa. Kemudian, tadi yang diketahui apa? Dua kotak jeruk keprok yang, oh semuanya totalnya 24 kilogram. Nah, karena salah satunya ada yang lebih berat 3 kilogram, berarti yang kita lakukan adalah 24 kita kurangi 3 dulu. 24 kita kurang 3 berapa? Hmm. 21. Iya, 21. Nah, sekarang karena udah kita kurangi 3 dan bentuknya udah sama semua ya, berarti yang 21 itu kita akan bagi 3 untuk mengetahui berapa sih berat jeruk itu, berapa jeruk keprok satu kotak, dan jeruk keprok yang kotak satunya lagi gitu. Berarti 21 kita bagi 3 berapa? 21 kita bagi 3 sama dengan 7. 7, betul. 7 kali 3, 21. Berarti masing-masing ini beratnya adalah 7 kilogram. Nah, karena tadi jeruk itu lebih berat 3 kilogram, berarti kita tambahkan 7 tambah 3 sama dengan 10, 10 kilogram. Jadi kalau jeruk aja beratnya adalah 10 kilogram. Tetapi kalau jeruk keprok itu masing-masing 7 kilogram. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Enggak? Oke, aman ya berarti? Lah, oke lanjut kalau gitu. Siapa yang mau baca soal cerita yang ini? Ayo, silakan. Kila deh, tadi kan Emil udah baca ya, jadi gantian. Kila sekarang baca soal cerita yang kedua. Musim dingin, Nenek Citra menyiapkan Mhm. 54 toples selai yang identik. Mm-mm. Strawberry, raspberry, dan cherry. Selai Iya. strawberry 3 kali lebih banyak daripada selai raspberry. Dan Mm-mm. cherry 2 kali lebih banyak dari raspberry. Beberapa toples setiap jenis selai yang ada. Oke, berapa toples tiap jenis selai yang ada? Berarti kita boleh gunakan diagram seperti yang tadi ya. Tadi katanya, kalau raspberry itu gimana? Selai raspberry itu lebih sedikit, ya kan? Nah, kalau selai stroberi itu 3 kali lebih banyak daripada raspberry. Oke, kalau selai cherry gimana? Kalau cherry 2 kali lebih banyak dari raspberry. Berarti gambarnya gini, ya kan? Selai stroberi 3 kali lebih banyak, cherry 2 kali lebih banyak. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, kemudian diketahui semuanya tadi adalah 48 toples atau 54 toples atau 54 kaleng, ya kan? Nah, sekarang kita hitung berapa banyak segmen yang dibentuk.
Di sini ada 6 segmen ya. Segmen yang pertama yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi totalnya ada 6 bagian ya kan? Ada 6 bagian. Berarti apa yang kita lakukan? 54 kaleng itu akan kita bagi 6. Nih, 54 kita bagi 6 berapa ya? Ada yang bisa jawab? 4. Berapa? 9. 9. 9 kali 6, 54 ya. Berarti masing-masing ini adalah 9. Raspberry berarti 9 kaleng. Strawberry karena ada 3 bagian berarti 9 kali 3. 9 kali 3, 27. Nah, karena cherry 2 kali lebih banyak berarti 9 kali 2. 9 kali 2 berapa? 9 kali 2 sama dengan 11. 18. Ya, jadi ini dia. Jadi kalau raspberry itu ada 9 kaleng, strawberry ada 27 kaleng, dan cherry ada 18 kaleng. Nah, kalau kita tambahkan semuanya nanti pasti 54 kaleng. Oke ya, bisa dipahami dulu? Ya, kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan ya. Oke, aman? Ya, kita lanjut kalau gitu ya. Nah, soal cerita berikutnya adalah anak laki-laki tersebut 24 tahun lebih muda dari ayahnya. Tapi ayahnya 4 kali lebih tua dari anaknya. Jadi berapa sebenarnya umur ayah dan berapa juga umur anaknya? Berarti untuk menyelesaikan ini kita boleh pakai segmen juga nih seperti yang tadi. Nah, anak laki-laki misalnya putra ya, kita gambarkan dengan garis warna hijau nih. Kemudian ayahnya 4 kali lebih tua dari anaknya. Berarti ruas garisnya seperti ini. Ya kan? Nah, terus apa yang diketahui lagi? Putranya 24 tahun lebih muda dari ayahnya. Berarti total yang ini adalah 24 tahun. Ya. Nah, sekarang ini ada 3 segmen atau 3 bagian. Ya kan? Nah, karena ini ada 3 bagian, berarti 24 itu kita bagi 3. 24 kita bagi 3 berapa? 24 kita bagi 3. 8. 8, oke. 8 berarti satu bagian ini adalah nilai umurnya adalah 8. Nah, kalau gitu berarti ini 8 dan ini juga 8. Nah, jadi umur putranya adalah 8 tahun, sedangkan umur ayahnya berapa? Itu 8 kali 4. 8 kali 4 berapa? 32. Oke, berarti 32. Jadi umur anak laki-laki adalah 8 tahun, ayahnya 32 tahun. Oke, bisa dipahami dulu sampai sini? Bisa, Emil oke, Kila oke? Oke, nah sekarang kita bekerja di platform ya. Silahkan siapa yang mau lagi share screen? Ayo, gantian boleh? Share screen gantiannya. Tadi Kila ya, berarti sekarang Emil. Ayo, Emil.
Oke. Oh ya, boleh di-refresh dulu biar kebuka yang listen 21-nya. Di-refresh yang ini, di-refresh yang bagian ini. Oke, coba diklik. Nah, oke, udah kebuka ya yang listen 21 di bagian 2. Di bagian 2. Nah, oke. Berarti sekarang kita menyelesaikan yang soal-soal cerita. 52 bunga tulip merah dan kuning bermekaran di sebuah petak bunga. Nah, ada 12 bunga tulip merah lebih banyak dari bunga tulip kuning. Jadi berapa banyak bunga tulip kuning dan berapa juga bunga tulip merah? Nah, kira-kira menyelesaikan soal ini gimana? Ada yang tahu? Kita boleh pakai yang cara tadi loh, yang pakai segmen-segmen gitu. Nah, kalau kita misalkan bunga tulip kuning. Ini tulip merah dulu deh. Ini tulip merah, kemudian tulip kuning. Nah, tulip tulip merah ini kan misalnya gini, kita punya segmennya ini dan kuning juga ini. Tapi yang merah itu kan 12 lebih banyak ya, berarti gini. Nah, karena totalnya adalah 52, berarti yang kita lakukan apa dulu? Yang 52 kita kurangi dulu yang di sini. 52 dikurang 12. 52 kita kurang 12 berapa? 40. 40. Berarti yang 40 itu kita akan bagi dua ya untuk mengetahui berapa tulip merah, berapa tulip kuning. 40 kita bagi dua berapa? 2, 20. 20. Berarti yang ini aja 20, ini 20. Nah, jadi banyak tulip kuning adalah 20, tapi kalau tulip merah adalah 20 ditambah 12. Oke, silahkan Emil. Dimasukkan jawabannya. Kalau bunga tulip kuning adalah 20. Hmm. Dan tulip merah adalah 20 tambah 12 adalah 32. Oke. Ya, silakan di checklist. Nah, benar ya. Bisa dipahami dulu untuk cerita ini. Nah, oke, lanjut nomor 2. Eva menanam bibit tomat dan terong totalnya 72. Dan terong itu 7 kali lebih sedikit dibandingkan tomat. Nah, sekarang berapa banyak terong, berapa banyak tomat? Ada yang bisa menyelesaikan? Seperti yang tadi. Berarti yang 70 kita kurangi 7. 65. Berapa? Hmm, tujuh enam puluh puluh dua lima dikurang 7 sama dengan 65. Oke, wait ya. Sebentar, kita gambarkan coba ya. Ini adalah terong. Ini adalah tomat. Nah, totalnya kan totalnya 72. Nah, terong itu 7 lebih sedikit, berarti dikurang, hasilnya 65. Oke, kemudian kita apain? Hmm,
Oke, atau kita gambarkan seperti ini kali ya, untuk lebih mempermudah ya. Karena kan soalnya 7 kali lebih sedikit. Berarti, kita ulang dulu. Em, terong, terongnya itu sama dengan satu ruas. Terus kalau tomat, tomat. Berarti kalau tomat itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, satu lagi, tujuh. Ada 7 ya. Nah, terus kita hitung ya. Di sini ada berapa bagian? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 8 bagian ya? Ya kan? Berarti yang 72 tadi kita bagi 8 dulu. 72 kita bagi 8 dapat berapa? 9. 9. Berarti kalau terong aja itu 9. 9. Berarti di sini juga 9, 9, 9. Oke, ini ada 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kalau tomatnya berapa tuh? 9 kali 9 kali berapa? 9 kali 7, ya nggak? 63. Iya, betul. Berarti kalau banyak tomatnya adalah 63. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Nggak? Kalau tidak, boleh kita lanjut di soal nomor 3. Dalam 5 menit pertama ujian, Ewan menyelesaikan soal 3 kali lebih sedikit daripada Ot. Nah, pada saat yang sama, Ot menyelesaikan 6 soal lebih banyak daripada Ewan. Nah, berapa banyak soal yang diselesaikan oleh Ot? Berapa juga banyak soal yang diselesaikan oleh Iwan? Iwan atau Ewan, itu sama ya sebenarnya. Oke, berarti karena di sini soalnya pakai yang lebih-lebih sedikit, boleh kita gambarkan seperti yang tadi. Kalau yang Ewan dulu. Ewan berarti misalkan dia gini. Kalau odd berarti Ewan menyelesaikan soal 3 kali lebih sedikit. Berarti odd ini ada 3 kali. Oke. Nah, sekarang berarti di sini kita punya Ewan satu bagian, odd 3 bagian ya. Selisihnya ada berapa tuh? Selisihnya, selisih mereka, selisih Ewan dan odd adalah 2 bagian, ya enggak? Yang ini. Selisihnya yang ini dan ini, ya kan? Mereka sama di bagian ini, tapi selisihnya yang ini. Nah, oke, sekarang karena Ot menyelesaikan 6 soal lebih banyak, berarti 6 itu kita bagi 2. 6 kita bagi 2 berapa? 3. 3. Oke, kemudian yang 3 itulah nilai setiap ruas ini. Berarti ini 3. Nggak kelihatan ya. Ini 3, kemudian ini 3 dan ini 3. Nah, jadi Ewan berapa menyelesaikan soalnya? Iwan 3 soal, kalau Ot berarti 9. Ya, Iwan yang 3, Emil. Iwan 3, Otnya 9. Ya, oke. Benar.
Lanjut nomor 4. Kai menggambar sebuah ruas sepanjang 17 sentimeter dan membaginya tiga bagian. Bagian pertama dan kedua ruas tersebut sesama panjang. Oke, bagian ketiga lebih panjang 2 sentimeter dari bagian kedua. Berarti kita boleh melakukan seperti ini. Kan bagian yang ketiga lebih panjang ya 2 sentimeter. Berarti 17 kita kurang 2 dulu. 17 kita kurang 2 sama dengan 15 ya kan? 15 sentimeter berarti yang 15 ini kita bagi 3 karena dia punya 3 bagian. 15 kita bagi 3 berapa ya? 5. 5. Berarti karena bagian pertama dan kedua sama, berarti ini 5, baru yang ini 5 tambah 2 ya kan? Oke, silahkan diisi. Oke, nice. Lanjut, nomor 5. Boleh dibaca soalnya, Emil? Ya. Root membutuhkan pensil 2 kali lebih banyak untuk ujian dibandingkan Iwan. Dan Mm-mm. Ewan mengambil pensil sebanyak Tom. Totalnya Mm-mm. mereka punya 20 pensil. Oke. Ot mengambil pensil 2 kali lebih banyak. Berarti kita gambarkan dulu ya. Yang Ot yang ini. Ot karena dia ambil 2 pensil, berarti dia ada 2 bagian. Kemudian Ewen. Ewen mengambil pensil sebanyak, bentar. Ewen. Oke, Ewen berarti misalkan 1. Kemudian Tom. Tom juga 1 ya. Nah, sekarang kita hitung ya, ada berapa bagian semuanya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian, ya kan? Nah, totalnya ada 20. Berarti yang 20 pensil itu kita bagi 4. 20 bagi 4 berapa? 5. 5. Oke. Nah, berarti masing-masing yang ini adalah 5. Ini 5, 5, 5, 5. Nah, jadi kalau ya berapa pensil yang dimiliki oleh Ot berarti 5 tambah 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Kalau Tom berarti cuma 5. Ya. Oke. Oh ya, ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal ini? Kalau ada boleh langsung ditanya aja ya. Nah, lanjut di nomor 6. Boleh dibaca, Kila? Tali tersebut Mm-mm. dipotong menjadi 2 bagian. Mm-mm. Sehingga Terus? bagian pendek 20 meter dari bagian pertama dan bagian pertama ternyata 5 kali lebih panjang dari bagian kedua. Temukan panjang setiap bagian. Oke. Ada yang bisa jawab dulu nggak untuk soal ini? Misalnya, eh, tali dipotong menjadi 2 bagian sehingga bagian kedua lebih pendek 20 meter dari bagian pertama. Dan bagian pertama ternyata 5 kali lebih panjang. Oke, berarti sekarang kita tuliskan gini dulu. Ini bagian pertama ya. Ini bagian kedua. Ini bagian kedua. Nah, bagian pertama misalnya panjangnya segini dulu nih. Nah, karena bagian
Karena dia 5 kali, bagian bagian pertama 5 kali lebih panjang dari bagian kedua. Oh, berarti yang bagian pertamanya itu 5, 3, 4, 5. Nah, bagian kedua berarti cuma satu. Oke ya. Nah, di sini em, kita hitung ada berapa bagian totalnya. Ini 5, ini satu, berarti ada 6 ya. Nah, kalau gitu selisihnya berapa? Selisihnya berarti yang dari sini. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tuliskan di bawah ini. Selisihnya, selisihnya sama dengan 4. Nah, karena selisihnya 4 berarti 20 meter kita bagi 4. 20 kita bagi 4 berapa? 5. 5 berarti masing-masing bagian tersebut panjangnya adalah 5 meter. Ini 5, 5, 5. Ini juga 5. Jadi total bagian pertama adalah 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 lagi 25. Bagian kedua adalah 5 meter. Oke, lanjut. Di nomor 7, Meryl membeli 2 buku catatan lebih banyak daripada Leo. Dan Leo membeli 3 buku catatan lebih banyak daripada Todd. Total mereka beli buku adalah 32. Nah, berarti masing-masing mereka beli berapa sih? Oke, boleh kita gambarkan lagi ya. Ini Meryl, ini Leo, dan ini adalah Todd. Meryl membeli 2 buku catatan lebih banyak daripada Leo. Nah, kalau Leo dia membeli segini, berarti Meryl itu belinya 2 kali. Ya kan? Eh, kemudian Leo, oh Leo rupanya membeli 3 buku catatan lebih banyak dari Todd. Berarti Leo ditambah 3, ini 3. Toddnya 1. Oke, sekarang kita balik lagi ke Meryl. Meryl membeli 2 buku catatan lebih banyak dari Leo. Nah, karena Leo tadi bertambah 3, berarti ini jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali lebih banyak dari Leo. Ya kan? Udah, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa? Bisa, Kila? Emin? Oke, berarti total ruas yang kita punya ada berapa ya? Totalnya di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya? Oke, sekarang total yang mereka beli adalah 32, 32 buku. Nah, karena Meryl ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kalau Meryl aja tiga, sebentar. Oke, berarti kalau Meryl belinya 13. Ini Meryl 13, Leo 11, Todd 8.
Ya, lanjut. Nomor 8. Di taman ada 40 buah-buahan. Ada pohon apel, ada ceri, dan ada plum. Nah, ada 3 kali lebih banyak buah ceri. Buah ceri lebih banyak 3 kali daripada plum. Jumlah pohon apel 4 kali lebih banyak daripada pohon plum. Berarti berapa banyak pohon masing-masingnya? Oke, kita gambarkan lagi ya untuk membantu menyelesaikannya. Berarti kalau plum misalnya gini. Nah, kalau apa namanya? Pohon ceri. Pohon ceri 3 kali lebih dari pohon plum, berarti 1, 2, 3. Nah, kalau apel tadi katanya 4 kali lebih banyak, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung berapa bagian sih semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Berarti yang 40 itu kita bagi 8. 40 kita bagi 8 berapa? 5. 5. Berarti masing-masing bagian ini adalah 5. Jadi kalau pohon plum aja 5, kalau cherry berarti 15, ya kan? Nah, kalau apel berarti 2, 5 tambah 5 tambah 5, 20. Oke. Nah, Kila udah sambil ngerjain kan di platformnya? Iya ya, sambil ngerjain. Belum. Belum, tapi jawabannya udah Baru dicatat nggak? sampai Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9. Oke, nomor 9 ini kita skip aja ya. Jawabannya tuliskan aja 5. Hmm. Oke, dicentang. Coba kita lihat soal nomor 10. Oke, Sal memiliki perangko 7 kali lebih banyak daripada main. Jika Sal memberi main 9 perangko, maka jumlah perangkonya sama. Berarti berapa banyak perangko yang dimiliki oleh Sal dan main? Oke, sekarang kita gambarkan dulu ya jawabannya. Yang pertama main. Main itu 1. Kemudian Sal. Sal 7 kali lebih banyak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah Sal memberi main 9 perangko, jumlahnya sama. Artinya selisihnya adalah berapa? 6. Ya. Nah, kalau selisih segmennya dulu nih, selisih segmennya berarti yang batas ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Berarti kalau awalnya 18, selisih awalnya 18 berarti eh, yang 6 garis ini adalah 18. Oke. Nah, sekarang 18 itu kita bagi 6 berapa? 3. 3 berarti kalau main dia punya berarti bagiannya adalah
tiga. Wait, main tiga. Berarti kalau sal itu ada berapa? Ini tiga, 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 tiga. Totalnya ada tujuh. Tujuh kali tiga sama dengan 21. 21. Oke, boleh. Main tiga, salnya 21. Oke, silakan. Ya, lanjut nomor 11. Dalam 10 menit, Mili dan Ori memotong 20 kepingan salju bersama-sama. Nah, terlebih lagi Ori memotong 4 kepingan salju lebih banyak daripada Mili. Oke, di sini pakai waktu ya. Dia yang pertama dia pakai 10 menit. Berarti em, nah, di sini kan ada memotong 4 kepingan. Berarti 20 kita kurangi 4 dulu. 20 kita kurang 4 berapa? 16. 16. Oke, berarti sekarang ya, ini Mili, ini Ori. Ori kan lebih banyak, berarti yang empatnya ini. Nah, jadi eh, 20 dikurang 6 tadi, 20 dikurang 4 sama dengan 16. Berarti 16 itu kita bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. 8. 8 kan? Nah, sekarang Mili 8, Ori 8 tambah 4. Nah, karena dia menggunakan waktu, kalau dalam 10 menit ya, berarti, wait, ini 6 kepingan. 1 jam itu ada berapa menit? 60. 60, oke. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 10 menit itu sama dengan 8. 8 kepingan ya. Berarti yang total kepingan yang dia buat ada 6 kali dalam 10. Wait. 8 kali 6. 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 sama dengan 48. 48. Berarti kepingan salju dalam mana nih? Oke, kalau awalnya tadi Mili 8, terus Ori 12, jadi berapa banyak kepingan salju yang dipotong Ori dalam 5 menit? Oke, berarti 12 ini kita bagi 2 sama dengan 12 kita bagi 2 sama dengan 6. Nah, berapa banyak kepingan salju yang dimakan Mili dalam 1 jam? Berarti 8 kali 6 tadi dapatnya 48. Bisa dipahami dulu soal ini? Oke. Lanjut di soal yang terakhir, di nomor 12 adalah, boleh dibaca lagi Kia? Kila? Rina dan Leia mengumpulkan kerang-kerang indah di pantai. Rina menemukan cangkang ikan indah 9 kali lebih sedikit dibandingkan Leia. Leia kemudian memberikan Rina setengah cangkangnya, sehingga cangkangnya lebih sedikit dibanding
Rina mengembalikan satu cangkang ke Lei. Dan mereka sekarang memiliki 10 cangkang. Berapa banyak kerang indah yang ditemukan gadis-gadis itu di pantai? Oke, sekarang Rina, Rina kita misalkan dengan satu garis ini. Kemudian Lea, kita misalkan 9 kali. Kenapa? Karena Rina menemukan cangkang 9 kali lebih sedikit daripada Lea. Berarti gambar segmennya seperti ini. Nah, sekarang kita hitungnya ada total berapa segmennya? Totalnya ada 10, ya kan? Ada 10 bagian. Nah, sekarang setelah Lea memberikan setengah cangkangnya ke Rina, dan Rina mengembalikan satu cangkang, jumlah akhirnya 10. Artinya, artinya di sini adalah 10 garis ini sama dengan 20 cangkang. Oke, kemudian berarti masing-masing garis ini adalah 2. Hmm, oke. Nah, karena ada 2, berarti Rina 2 dan Lea adalah 2 kali 9 sama dengan 18. Berarti Rina ini adalah 2, Lea 18. Baik, itu dia untuk soal cerita bagian 2. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, apakah Emil dan Kila mau istirahat dulu? Kalau mau istirahat, kakak kasih waktu. Oke, boleh silakan. Kita istirahat kurang lebih 5 menit ya. Boleh off cam? Ya.
Oke, gimana? Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang batasan. Batasan itu apa sih? Ya, kita lihat ya. Misalnya kita mau mengambil sebuah gambar nih. Kita awalnya punya gambar seekor burung. Kemudian, masih ingat simetris nggak? Kita udah pernah belajar simetris kan? Ya kan? Nah, udah. Ya kan? Udah. Nah, kalau bentuk simetris dari burung ini nggak sih? Ya kan? Nah, bentuk simetris itu contohnya kalau misalnya kita lagi sedang ngaca, itu adalah eh, bentuk simetris juga. Nah, sekarang kita lihat kalau ada burung lagi, kemudian bentuk simetrisnya pasti segini lagi. Terus ada burung yang sama lagi, bentuk simetrisnya pasti seperti ini. Nah, kemudian kalau kita batasi, misalnya satu-satu ada dua burung ya, satu kelompok itu ada dua burung. Nah, jadi pola pada garis panjang yang suatu fragmennya berulang secara periodik disebut batas. Maksudnya berulang itu seperti yang garis merah, itu kan berulang sebanyak 3 kali ya untuk mengelompokkan burung-burung tersebut. Nah, itu kita kenal dengan batasan. Hmm. Oke, bisa dipahami dulu? Bisa. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk-bentuk nih, ada segitiga, ada lingkaran, segi empat, dan sebagainya. Kalau kita kasih pembatas juga boleh, misalnya gini. Di kelompok satu kita batasi dengan warna merah. Ini yang kedua, ketiga. Nah, di sini ada tiga ya, berarti di sini ada tiga kelompok, ya kan? Nah, itu adalah contoh batasan juga. Nah, salah satu untuk menggambar batas, kita bisa gunakan stensil. Stensil udah pernah dengar nggak? Udah pernah dengar stensil itu? Nah, stensil daun maple, misalnya gini. Jadi, stensil itu kita buat dari selembar kertas tebal atau dari karton juga boleh. Oh, ya. Kemudian kita buat lubang atau kita bentuk-bentuk sesuai desain yang kita mau. Misalnya dalam hal ini kita buat daun maple. Tuh. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, paham dulu ya. Nah, dengan menggerakkan stensil ini dan melukis di atas daun maple, kita dapat menggambar berbagai batas. Misalnya gini, kalau kita memindahkan stensil ini ke kanan, kita akan mendapatkan bentuk-bentuk berikut. Terus kita cetak lagi, lagi. Nah, bentuknya sama ya, ya kan? Ya, kemudian ini namanya bentuk yang berulang. Bentuknya sama, kita ulang-ulangi, arahnya juga sama. Nah, sekarang kalau kita balik stensil, stensil itu kita balik. Misalnya kita gini kan, bisa? Bisa. Nah, ini fragmen membalik. Oke. Nah, apakah ada bentuk lain? Ini namanya fragmen berulang ya, atau berbalik. Nah, kalau kita balikkan stensil kayak gini bisa juga nggak bisa? Ini kita balik. Oke, itu dia. Nah, ini juga namanya fragmen berulang. Nah, satu lagi. Membalikkan stensil bisa juga mencerminkan desain secara simetris terhadap sumbu horizontal. Misalnya gini, kita balik ke bawah, kita balik ke bawah lagi, kita balik ke bawah lagi. Itu bisa juga. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Misalnya, Mega membuat penanda. Dia menggambar batas dan kemudian memotongnya. Dan berapa ukuran pembatas buku jika Mega menggunakan stensil ini?
sebanyak 6 kali untuk menggambar pembatas. Jadi di stensil ini ada bentuk kupu-kupu ya. Ini dia. Awalnya 3 cm dan 4 cm. Terus dia gunakan sebanyak 6 kali. Berarti nih 3, 4, 5, 6. Udah ya. Nah, sekarang kalau kita gabungkan, ada berapa stensil telah kita gunakan? Telah kita gunakan sebanyak 6 kali ya. Berarti total panjangnya adalah 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 berapa? Ada yang bisa? 21. Ah, 6 kali 3 21. Kayaknya kurang tepat deh. 18. 18. Oke, berarti panjangnya adalah 18. Nah, kalau lebarnya gimana? Lebarnya tetap 4 ya. Seperti ini. Lebarnya tidak berubah. Cuma panjangnya yang berubah. Oke, jadi dalam hal ini panjang stensilnya jadi 18 cm dan lebarnya tetap 4 cm. Oke, bisa dipahami dulu sampai sini. Nah, oke sekarang kita bekerja di platform lagi. Ayo, silakan siapa yang mau share screen? Di bagian 3 ya, sekarang kita bekerjanya. Ayo, nggak ada yang mau share screen nih. Boleh Kila atau Emil, siapa aja yang mau? Ayo, ayo, kakak tunjuk. Yaudah, ayo Kila, silakan. Tadi Emil yang terakhir kan, berarti sekarang Kila yang share screen. Oke, boleh Kila. Apakah suara kak kedengaran? Ya. Oh, Kila masih sampai nomor 7 ya. Tapi jawabannya udah dicatat sampai akhir kan? Yang bagian 2 tadi? Iya. Udah. Oke, sekarang kita di bagian 3. Yohanes menggambar batas menggunakan stensil. Batas seperti apa yang dia gambar kalau dia menggerakkan stensil tanpa memutar atau balik? Jadi bentuknya sama ya. Dia cuma menggunakan beberapa kali. Nah, kira-kira gambar yang terbentuk itu yang mana? Ya, ada 4 pilihan. Nah, dari 4 pilihan ini ada 2 yang benarnya. Kira-kira yang mana ya? Ah, oke, wait. Kalau yang pilihan ke ini, kayaknya ini salah, Kila. Karena dia kan tanpa membalik. Kalau kita lihat di sini mobilnya terbalik nggak, ya kan? Nah, berarti yang benar ini yang ini. Nah, ini benar. Oke, kita lihat pilihan yang bawahnya. Boleh scroll ke bawah. Oke, lagi-lagi. Di bawah itu lihat yang searah. Karena dia katanya tidak membalik. Nah, kalau ini kan dia balik ya. Kita lihat di sini. Berarti ini salah, jadi yang benar adalah yang ini. Oke, ya boleh. Iya, benar. Lanjut nomor 2. Yohanes menggambar batas menggunakan stensil lagi nih. Batas seperti apa yang dia gambar dengan menggerakkan stensil tanpa memutar atau membalik. Ah, sama aja.
Berarti lihat bentuk yang tidak terputar atau tidak terbalik. Iya, betul. Lanjut, nomor 3. Kumpulkan perbatasan jika gambar ini terulang. Oke, jika gambar itu terulang berarti gimana? Wait. Berarti bentuk yang pertama, ya, boleh dicentang? Oh, itu nggak bisa lagi ya. Oke, nice. Lanjut nomor 4. Kumpulkan perbatasan jika ini juga berulang. Oke, lanjut nomor 5. Berapa banyak bentuk geometris yang ada pada baris itu yang berulang? Nah, kita lihat dulu ya. Kalau di sini bentuk segi 6, segitiga, segi 4 lingkaran, lalu segi 4. Nah, ini berulang ya. Berarti dia berulang itu setiap 5 bentuk. Jadi jawabannya adalah 5. 5, 5. 5 kila, jawabannya 5. Kan fragmen yang ditanya. Oke. Dan lanjut, nomor 6. Nila membuat pita kertas untuk menghias kotak hadiah. Dia menggambar pembatas lalu memotong. Berapa panjang pita kertas tersebut? Jika Nila menggunakan stensil ini sebanyak 20 kali untuk menggambar tepinya. Nah, sama seperti contoh yang terakhir tadi ya. Di sini dia gunakan 20 kali. Berarti 20 dikali 2. Jadi yang bertambah itu yang panjang bawahnya. Lebarnya tetap 3. Nah, panjangnya ini selalu ditambah 2 sebanyak 20 kali. Sehingga ya hasilnya adalah 2 kali 20 sama dengan 40. 40. Nolnya terlalu banyak. Oke, benar. Emil udah sampai nomor 6. Emil gimana? Udah sampai nomor 6 nggak? Belum. 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 Tapi jawabannya udah dicatat nggak? Sudah. Oke. Ya, silakan. Nomor 4 belum. Oh, nomor 4 belum. Oke, nanti kita kembali ke nomor 4 ya, Kila. Oke, nice. Sama Boleh nomor 4 tiga. dulu. Nah, kalau nomor 4 gini. Dia polanya berulang aja. Oke, aman ya? Nah, sekarang gambar menunjukkan fragmen perbatasan yang berulang. Warnai sel tabel tersebut untuk melanjutkan batasnya. Oke, berarti kira-kira yang pertama nanti apakah warna pink atau warna merah? Warna warna pink ya. Jadi yang ini berulang ke sini dulu. Tapi ingat di pinggirnya ini ada warna biru semua. Ya. Mm-mm. Oke. Hmm. Nah, berarti sekarang yang warna pink dulu.
Oke, benar. Ya, yang di tengah warna kuning. Mm-mm. Oke. Ya, lanjut. Nice. Oke, Emil udah tahu ya caranya? Yang nomor 8 tadi? Udah ya? Oke, sekarang kita nomor 9. Kumpulkan perbatasan jika gambar ini berulang. Oke, berarti dia berulang aja. Mm-mm. Oke. Oh, yang ini boleh disusun lagi di bawahnya? Disusun dua aja? Hmm. Nggak di bawah ini. Ya, kiri. Oke. Ini kilah, yang ini. Yang ini ke atas ini, bukan yang ini. Yang ini udah benar. Yang ini ditukar sama ini. Mhm. Oke. Eh, sebentar. Apakah ada yang berbeda? Sebentar ya, kita cek dulu. Oh iya, iya, betul-betul. Kila betul. Oke, dah benar. Lanjut. Said menggunakan pembatas dengan lebar 4 cm, panjangnya 30 cm. Untuk menggambar perbatasan ini, Said menggunakan stensil sebanyak 6 kali. Nah, berapa dimensi stensil yang digunakan Said untuk mengecat tepiannya? Hmm. Berarti di sini eh, lebarnya 4 ya. Lebarnya 4, kemudian hmm, kayak ini, enggak, ini 5, ini 5. Ini 5. Oke, dah dicentang. Nah, lanjut nomor 11. Nah, ini terakhir ya, soal terakhir kita yang nomor 11. Bagaimana Mustafa memindahkan stensil saat mengecat bentuk-bentuk di atas? Kalau memindahkannya ke kanan, betul ya. Dia pindahkan ke kanan, betul. Kalau membalikkan, apakah betul? Kalau membalikkan, kalau berbelok dari kiri ke kanan, nah yang benar itu yang mengubahnya terbalik. Ya, ya udah. Baik, kalau gitu, ya. Di listen 21 ini, kita kan harusnya ada 4 bagian ya, ya kan? Tapi yang bagian keempat nanti boleh dikerjakan sendiri ya. Oke, boleh. Nah, baik. Terima kasih sudah Nomor mengikuti kelas 2 ini dan dengan baik. 3 belum. Gimana? Apa, Emil? Nomor 2 dan 3 belum. Bagian 3. Bagian tiganya yang sampai nomor berapa tadi? 7. Nomor 7. Oke. Kila boleh di-share screen ulang. Nomor 7 ya.
Dari nomor 7. Oke, nomor 7 seperti ini. Mm-mm. Atau di screenshot aja juga boleh sih. Jawabannya di screenshot, nanti Emil tinggal ini kerjakan di platform. Hmm. Udah. Kalau nomor 8 udah? Udah. Terus nomor berapa lagi, Emil? Ada lagi nggak? 3. 3, oh nomor 3. Coba nomor 3 buka. Nomor 3. Nah ini. Nomor 3 yang ini. Nomor dua. Sudah. Udah. Yang lainnya udah? Nomor 2. Oh nomor 2. Boleh buka lagi nomor 2. Oke, yang nomor 2. Ya, itu dia. Nomor 1 udah ya, Emil? Sudah. Udah. Ada lagi? Oh, oke, enggak. Kalau nggak ada, berarti boleh stop share lagi. Gila. Nah, baik. Terima kasih. Dan sebelum kita tutup kelas hari ini, Emil dan Kila boleh sebutkan nggak kita hari ini udah belajar apa saja? Hmm. Perhitungan lisan, Mm-mm. Terus, apa lagi? cerita, Mm-mm. cerita, Ya, soal cerita. Terus yang terakhir tadi tentang batasan, ya kan? simetri, Iya, simetri. batasan. Iya, batasan. Nah, dari materi hari ini ada bagian tersulit nggak? Kayak misalnya saya kurang paham nih bagian sini gitu. Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya Emil dan Kila sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Dan nanti bagian 4 boleh dikerjakan sendiri ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, bye. Bye, makasih.